Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku, hari ini bertemu kembali dengan Al-Quran Hadis dan Bu Nurul Afifah siap mendampingi kalian dalam belajar kali ini. Pada pembahasan kita kali ini dengan tema kukuatkan iman melalui beramal sholih dengan benar dan ikhlas. Pada pembahasan kita pada kesempatan ini ada dua buah hadis. Yang pertama yakni hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulu akharu Allahumma a'ti mumsikan talafan. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada suatu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya kecuali akan turun atau datang dua malaikat kepadanya. Lalu salah satunya berkata, ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya. Sedangkan yang satunya lagi berkata, ya Allah, berikanlah kehancuran atau kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya atau bakhil. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Agar kita terbantu dalam memahami hadis riwayat Bukhari, maka hari ini kita lihat beberapa mufradat arti dari hadis yang pertama, yaitu ma min yaumin yusbihul ibadu fihi, artinya tidak ada suatu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya illa malakani yang zilani, kecuali akan turun atau datang dua malaikat kepadanya. Fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Salah satunya berkata, ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya. Wa yaqulul akharu Allahumma a'ti mumsikan talafan. Artinya, sedangkan yang satunya lagi berkata, ya Allah, berikanlah kehancuran atau kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya atau bakhil. Selanjutnya, setelah kita memahami makna atau arti mufradat dari hadis yang pertama, kita refleksi sebagai seorang yang beriman. Yang pertama, harta yang diinfakkan tidak akan pernah hilang. Yang kedua, doa para malaikat itu pasti dikabulkan oleh Allah. Maka sebagai orang yang beriman, dua konsep ini harus kita pegang teguh. Sebagai ilustrasi, mari lihat, perhatikan gambar berikut ini. Dalam ilustrasi tersebut dapat kita lihat secara matematika ketika bilangan 10 dikurangi 1 maka akan tersisa 9. Akan tetapi hal tersebut tidak berlaku untuk sedekah. Ketika barang kita atau harta kita kurangi untuk bersedekah atau berinfak, maka sejatinya tidak sedang berkurang. Akan tetapi Allah akan melipat gandakan. Allah melipat gandakan infak yang telah kita keluarkan. Pada penjelasan hadis yang pertama, terdapat 2 poin secara umum. Yang pertama adalah, ada 2 malaikat yang akan mendatangi manusia pada waktu pagi. Malaikat yang satu akan mendoakan agar Allah mengganti harta orang-orang yang telah berinfak di jalan Allah. Kemudian yang kedua, malaikat yang satunya akan mendoakan kepada Allah agar melaknat dengan membinasakan orang-orang yang menahan hartanya atau bakhil serta kikir terhadap hartanya. Hadis yang kedua yakni hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam. An Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala al-yadul ulya khairu min yadis sufla wa bada' biman ta'ulu wa khairus sadaqah an dhahri ghini wa may yastawfif yu'ifahullah wa may yastaghni yughnihillah. Rawahul Bukhari.
Artinya, dari Hakim bin Hisam radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Dan sedekah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Maka barang siapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya. Dan barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya, arti mufradat hadis yang kedua. Al-yadul ulya khairu minal yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Wabda' biman ta'ulu. Dan mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Wa khairus sadaqah an dhahri ghinan. Dan sebaik-baik sedekah adalah yang dikeluarkan dari orang yang tidak membutuhkannya. Wa man yasta'fif yu'ifahullah. Barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, maka Allah akan menjaganya. Wa may yastaghni yughnihillah. Barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan memberikan kecukupan kepadanya. Dari mufradat tersebut, maka secara umum terdapat 3 kesimpulan. Yang pertama, tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maksudnya adalah bahwa orang yang memberi lebih baik daripada orang yang menerima. Yang kedua, jika ada yang memberi, tidak dilarang untuk menerimanya. Namun, kita dilarang meminta-minta, karena meminta-minta dilarang keras dalam Islam, kecuali sangat terpaksa. Yang ketiga, prioritas utama dalam berinfak dan bersedekah adalah keluarga yang menjadi tanggungan, yaitu istri atau suami, orang tua, anak-anak yang masih dalam tanggungan orang tua, dan juga termasuk pelayan atau pembantu jika ada. Dalam pelaksanaan infak dan sedekah, ini dilakukan bisa dengan 2 cara, yaitu secara sembunyi-sembunyi yang tidak ada seorang pun yang tahu, kemudian dilakukan dengan cara terbuka atau dipublikasikan kepada media. Berikut ini adalah video tentang kegiatan sedekah yang dilakukan secara terbuka yang bisa disaksikan oleh masyarakat luas dan juga sedekah tersebut dinikmati atau diberikan kepada masyarakat secara luas. Allah